Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas sedikit singkat tentang Punokawan. Punokawan adalah sekelompok tokoh dalam seni, sastra, dan tradisi Jawa yang sangat terkenal dan sering muncul dalam cerita rakyat, wayang kulit, serta berbagai bentuk seni pertunjukan dan budaya Jawa. Kelompok ini terdiri dari 4 tokoh utama, yaitu Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Mereka biasanya digambarkan sebagai tokoh jenaka dan memiliki peran penting dalam menjalankan cerita serta memberikan humor dalam pertunjukan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing tokoh Punokawan. Semar. Semar adalah tokoh utama dalam kelompok Punokawan. Ia digambarkan sebagai tokoh tua yang bijak, memiliki pengetahuan yang mendalam, serta memiliki sifat-sifat khas seperti rendah hati, penyabar, dan penuh kebijaksanaan. Semar sering dianggap sebagai tokoh yang mewakili kebijaksanaan dan spiritualitas. Semar dan kelompok Punokawan lainnya bukan hanya populer dalam seni pertunjukan tradisional Jawa, tetapi juga menjadi bagian integral dari identitas budaya Jawa. Karakter-karakter ini tidak hanya menghibur penonton, tetapi juga membawa pesan moral, nilai-nilai kehidupan, dan pemahaman tentang keseimbangan dalam kehidupan manusia. Gareng. Gareng adalah tokoh Punokawan yang memiliki ciri khas wajah bulat dan bungkuk. Ia sering digambarkan sebagai tokoh ceroboh, polos, dan agak bodoh. Meskipun begitu, Gareng memiliki hati yang tulus dan suka menolong. Ia sering memberikan sentuhan komedi dalam cerita. Gareng, seperti tokoh Punokawan lainnya, tidak hanya memainkan peran dalam pertunjukan seni, tetapi juga memiliki nilai simbolis dan mendalam dalam budaya Jawa. Karakternya mencerminkan keragaman manusia dan mengajarkan pentingnya memahami, menghormati, dan menerima berbagai aspek kepribadian dan karakter orang lain. Petruk. Petruk adalah tokoh dengan ciri khas wajah panjang dan hidung melengkung. Ia digambarkan sebagai orang yang sombong, pengecut, dan sering mencari pengakuan. Meskipun memiliki sifat-sifat negatif, dalam beberapa cerita, Petruk juga bisa menjadi tokoh yang lucu dan menghibur. Petruk, seperti semua Punokawan, tidak hanya memberikan hiburan dalam seni pertunjukan, tetapi juga memiliki pesan moral dan makna filosofis dalam budaya Jawa. Karakternya mengajarkan tentang sifat-sifat manusia yang kompleks, dan bagaimana kita dapat belajar dari kesalahan dan tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Bagong. Bagong adalah tokoh yang paling muda dalam kelompok Punokawan. Ia sering digambarkan sebagai anak kecil dengan ciri khas wajah bulat dan mata sipit. Bagong adalah tokoh yang cerdik namun juga suka memberikan komentar lucu. Ia seringkali dianggap sebagai pelengkap humor dalam cerita. Bagong tidak hanya memberikan hiburan dalam pertunjukan seni, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai penting dalam budaya Jawa. Ia mengingatkan kita tentang kepentingan tetap optimis, ceria, dan memiliki kemampuan untuk melihat sisi positif dari setiap situasi. Karakternya juga mencerminkan pentingnya pemahaman tentang humor dan cara mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Punokawan biasanya muncul dalam pertunjukan wayang kulit, sebuah seni pertunjukan tradisional Jawa yang menggunakan boneka kulit sebagai media untuk menceritakan cerita epik atau mitologis. Mereka tidak hanya berperan sebagai pendamping pahlawan dalam cerita, tetapi juga memberikan dimensi komedi dan humor dalam pertunjukan tersebut. Punokawan bukan hanya sekadar karakter dalam cerita, tetapi juga memiliki makna simbolis dan filosofis dalam budaya Jawa. Mereka mewakili berbagai aspek manusia dan kehidupan, serta seringkali digunakan sebagai cerminan nilai-nilai dan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah cerita singkat tentang Punokawan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih.